Aduh. Jadi ini lanjutan minggu kemarin ya, tentang generator 2 fase berbeda sudut 90 derajat. Kemudian ini contoh soalnya. Jadi yang satu sudutnya 90, kemudian 180, 270, 360 nih perbedaan sudutnya. Itu tadi contoh soalnya adalah generator ditunjukkan pada gambar mempunyai putaran sebesar 6000 rpm dan membangkitkan tegangan sinusoida dengan tegangan 170 volt per winding. Berarti fasanya. Tentukan tegangan puncak masing-masing fase, nilai frekuensi dan waktu interval sesuai dengan sudut 90. Yang pertama adalah tegangan puncak masing-masing fase adalah EM sama dengan akar 2E. Akar 2E berarti 1,414. Tegangannya tadi sinusoida 170. Sehingga nilainya tegangan per fasanya adalah 240 volt. Kemudian berapa periodiknya? 1 dibagi 6000 main. 1 itu setara dengan 1 menit sama dengan 60 detik. 60 detik dibagi 6000 rpm sehingga nilainya 0,01 second, 0,01 detik atau setara dengan 10 milisecond. Nah, kemudian rumus frekuensi adalah I dibagi T, periodik. 1 sama dengan dibagi 0,01. Jadi frekuensinya senilai 100 Hz. Nah, kemudian kalau tadi teorinya 2 generator, ini terlihat outputnya dari 2 generator tadi. Nah, ini adalah beban air load pada beban A, yang satu pada beban B, karena ada 2 generator. Ini diagram fasenya. Nah, ini dilihatkan gambar A menunjukkan 2 generator yang dibebani. Kemudian yang gambar B ini menunjukkan sudut diagram fasornya, hubungan antara tegangan dan arus. Ini tegangannya, ini arusnya. Nah, hasil dari kerja 2 generator diperlihatkan di sini. Nilai tegangan puncak, daya puncaknya, rumusnya adalah EA kali IA. Ini di sini adanya. Dijelaskan di sini instantaneous power of fase. Ini pada fase A. Jadi gelombang sinusoidanya pembebannya seperti ini untuk pembebanan A. Kemudian outputnya untuk beban B, puncaknya terjadi pada beda fasanya ya. Jadi, yang ingin ditunjukkan pada grafik ini adalah perbedaan fasa yang terjadi pada gelombang sinusoida antara generator kutub 1 dengan kutub 2 atau A dengan B. Jadi ketika fasa A, lihat gambar lagi, yang terjadi beban puncaknya pada ini sinusoida di sini. Kemudian pada beban B, sinusoidanya terjadi pada gelombang berikutnya. Nah, dijelaskan di sini kalau dilihat sudutnya berarti terjadi pada 180 derajat, sedangkan pada beban B terjadi pada sudut 270 derajat. Nah, yang gambar ini adalah total sinusoida antara kutub A dengan kutub B dari kedua fasa generator tadi. Nah, ini untuk kemudian berikutnya adalah generator 3 fase. Nah, kalau tadi sudutnya berbeda 90 derajat, maka untuk 3 fase itu berbeda 120 derajat. Artinya ini EA1, EA2, EA3. Ya, bebannya
berbeda, masing-masing berbeda 120. Berdasarkan diagram fasor seperti ini dilihatkan kondisi beban seimbang. Nah, berbeda fasa semuanya 120 derajat. Jadi beban EA 1, EA 2, EA 3 itu sama. Nah, dicontohkan di sini. Generator 3 fase seperti pada gambar di atas tadi. Di situ diberi masing-masing dihubungkan dengan bebannya sama 20 ohm. Kemudian jika nilai efisiensi tegangan pada masing-masing fasanya adalah 120 derajat, hitung 1 daya pada masing-masing resistor, kemudian daya pada kondisi beban 3 fase, kemudian beban puncak pada masing-masing resistor, dan total dari 3 fasa yang dibandingkan dengan beban puncak masing-masing resistor. Jadi yang pertama, jawabannya yang pertama adalah masing-masing resistor itu adalah berarti single phase yang dihubungkan pada tegangan 120 volt, sehingga menghitung nilai atau daya pada masing-masing resistor, rumusnya adalah P sama dengan E kuadrat dibagi R, berarti 120 kuadrat dibagi R-nya berapa? 20, sehingga dayanya sama dengan masing-masing resistor adalah 720 watts. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapa total daya pada masing-masing kondisi 3 fase. Jadi ini kalau yang di atas tadi sebetulnya pertanyaan yang nomor 4, ini dijawab di nomor 2 dulu. Daya total adalah 3P, berarti 3 kali 7 20, jadi 2160 watts. Nah, ini ditunjukkan bahwa terjadi pada kondisi keseimbangan beban. Jadi keseimbangan beban itu total dayanya 3 fase adalah 2160 watts. Kemudian yang ketiga adalah beban puncak pada masing-masing resistor. Rumusnya adalah EM sama dengan akar 2E sama dengan akar 2 kali E-nya berapa? Tegangannya tadi 120. Berarti akar 2 kali 120 nilainya 169,7 volt. Nah, bisa menggunakan rumus yang lain, misalkan dengan nilai tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Kemudian masing-masing arus pada resistor IM sama dengan EM dibagi R. Jadi 169,7 dibagi 20. Arus masing-masing pada R adalah 8,485 ampere.